Assalamualaikum sahabat channel semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah berikan kalian kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kita berjumpa lagi di video edisi jalan-jalan mengunjungi Museum Perjuangan Pahlawan Indonesia episode 4. Masih di hari yang sama, di hari Minggu tanggal 10 November 2024, tepatnya di Hari Pahlawan. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa ya sobat channel, subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin semangat memberikan video-video yang menarik lainnya untuk kalian. Di episode keempat ini, kunjungan kita ke museum berikutnya, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan sekarang kita sudah berada di halaman Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum kita menelusuri masuk ke dalam museumnya, ada sedikit info tentang museum ini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini dibangun sebagai monumen peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangunan ini dulunya didirikan di tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa. Sebelumnya, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksmana Muda Tadasimaeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksmana Muda Tadasimaeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Sejarah gedung ini berkembang setelah pasca proklamasi. Lalu ditetapkan lagi gedung ini sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada tanggal 24 November 1992. Museum ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Khusus hari Senin dan juga hari libur nasional, libur. Museum ini beralamat Jalan Imam Bonjol nomor 1, RW 4, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita melangkah masuk ke dalam museumnya. Bagaimana kondisi dan apa saja yang ada di sini? Yuk, sama-sama kita simak. Sesampai di dalam museum ini, kita menjumpai ruangan sambut dan loket pembayaran. Untuk tiket masuk menuju ke perumusan naskah proklamasi ini, dewasa 5.000 per orang, anak-anak atau pelajar 3.000 per orang, wisatawan asing 10.000 per orang. Kita lanjut ke ruangan pertama, yaitu ruang tamu. Yuk kita jelajahi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Laksmana Tadasimaeda menyambut Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Hamad Subarjo di ruangan tamu rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Ruangan ini dulunya dijadikan sebagai ruang tamu sekaligus jadi kantor oleh Laksmana Tadasimaeda. Di ruangan tamu ini terdapat meja dan kursi tamu. Di tempat inilah Laksmana Maeda menerima tamu, yaitu Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Subarjo saat tiba dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Di sini ketiganya dan juga Maeda mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. Di ruangan ini juga disediakan komputer untuk menyajikan informasi digital kepada pengunjung tentang museum ini. Di antaranya materi informasinya, di antaranya suasana menjelang proklamasi, proses pembentukan PPKI dan BPUPKI, serta bom Hiroshima Nagasaki dan yang lainnya.
Kalian bisa mendapatkan informasi lebih lengkap berada di museum ini melalui komputer yang menyajikan informasi digital kepada kita. Kita maju jalan menuju ruang makan dari rumah Laksmana Maida ini. Di ruangan ini, tempatnya di meja makan ini, tempat dirumuskannya naskah proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di dini hari sekitar jam 3 pagi. Terlihat ya Sobat Channel, ada 3 patung lilin atau patung manekin sosok Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Soebarjo tengah merumuskan naskah proklamasi. Dan juga ada di ruangan ini replika naskah proklamasi yang ditulis oleh Bapak Soekarno dalam ukuran jumbo yang dibingkai lalu dipajang di dinding ruangan ini. Di ruang makan ini, tempat di mana perumusan naskah proklamasi menyimpan cerita di balik momen kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan naskah proklamasi penuh dengan perdebatan. Terlihat dari coretan pada naskah tulisan tangan Bapak Soekarno menandakan bahwa ketiga tokoh proklamator ini, yaitu Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Soebarjo, berdiskusi mencari kata yang tepat untuk mewakili momen yang bersejarah nantinya. Sahabat Channel, cerita menarik di video ini, kami bertemu 2 anak kecil yang lagi berkunjung di museum ini bersama kedua orang tuanya. Sikap lucu kedua anak kecil ini menyapa dan sambil memeluk kami, seakan kami ini kerabatnya. Sangat humble sekali ya. Padahal kami sendiri baru bertemu dan kenal mereka di museum ini. Sungguh momen menarik dan terkesan buat kami dari kedua anak kecil yang jarang kami jumpai. Biasanya kan anak kecil susah untuk dideketin, apalagi baru dikenal. Nah, di halaman belakang dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini ada beberapa patung pahlawan proklamator, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Dan tentunya halaman belakang dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini cukup luas juga loh Sahabat Channel. Sekarang kita masuk ke dalam lagi menuju ke ruangan berikutnya. Sahabat Channel, kita lanjut ke ruangan ketiga, ruangan tengah, di mana di sini ada tangga naik ke atas ya. Nah, di lantai 2 ini lagi ada perbaikan, jadi tidak bisa ke atas dulu untuk sementara waktu karena lagi direnovasi. Di bawah tangga ini ada piano. Nah, di atas piano inilah Bapak Soekarno dan Bapak Hatta menandatangani naskah proklamasi. Kita lanjut jelajahi ke ruangan kecil di bawah tangga. Yuk Sobat Channel, kita masuk ke ruangan ini. Ruangan ini ada diorama Sayuti Melik lagi mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Sahabat Channel, hubungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini berkaitan erat dengan museum yang kita kunjungi sebelumnya. Di dalam khazanah Museum Kemerdekaan Indonesia, dapat kita cermati bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi adalah sebuah rentetan kejadian yang saling berurutan. Mulai dari masa perjuangan hingga sampai menuju kemerdekaan Indonesia, di mana kita bisa cermati secara seksama saat mengunjungi museum-museum yang saling terkait sebelumnya. Rangkaian dimulai dari Museum Kebangkitan Nasional, yang dimana itu dulunya adalah Gedung Stofiah, Sekolah Bumi Putra,
yang menjadi saksi atas berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah tempat kawasan pengesahan naskah proklamasi. Terpajang juga di dinding ruangan ini ketikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Ini adalah foto-foto para tokoh yang hadir pada saat pengesahan proklamasi kemerdekaan. Sahabat channel, di ruangan ini juga disediakan beberapa komputer yang menyajikan informasi digital kepada pengunjungnya. Kita bisa melihat dari layar komputer dan juga membaca beberapa tokoh yang hadir di proklamasi kemerdekaan, di antaranya Tengku Muhammad Hasan, BM Dia, Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan yang lainnya. Di ruangan ini juga terdapat meja dan kursi, di mana meja dan kursi digunakan oleh Laksmana Maeda untuk rapat dan menerima tamu. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Soebardjo dibawa ke Serambi Mungka, tepatnya di dekat tangga yang ada piano di bawahnya, untuk menemui para hadirin yang telah menunggu Bapak Soekarno. Lalu Pak Soekarno membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu. Setelah itu, beliau bertanya kepada hadirin yang hadir setuju atau tidak terhadap rumusan itu, dan para hadirin menyatakan setuju. Perumusan naskah proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi dirumuskan oleh para tokoh-tokoh bangsa dalam satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan naskah proklamasi yang sudah disahkan menjadi penanda bahwa Indonesia akan segera merdeka. Setelah rumusan naskah proklamasi disahkan, semua anggota yang hadir di rumah Laksmana Maeda, lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi di Jalan Pengangsa Timur 56 Jakarta diselenggarakan proklamasi kemerdekaan. Tempat diselenggarakan proklamasi kemerdekaan itu tidak jauh dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai di sini dulu ya sahabat channel perjumpaan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat kalian berkunjung di kala liburan. Di video berikutnya, di episode 5 terakhir dari perjalanan kita berkunjung ke Museum Perjuangan. Kita akan berkunjung ke Taman Proklamasi yang tak jauh dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ditunggu ya videonya di Sabtu depan. Bye-bye.